Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 656.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. In this new content teman-teman, di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang dua hal. Yang pertama, kekalahan Manchester United lawan Newcastle United dengan skor 2-0. Dengan kekalahan ini berarti untuk sementara Manchester United berada di peringkat nomor 4 dan Newcastle United berada di peringkat nomor 3. Dan jika nanti Tottenham Hotspur menang lawan Everton, berarti Tottenham Hotspur akan menggeser Manchester United dari peringkat nomor 4. Dan hal kedua yang ingin saya bahas adalah tentang pemecatan Graham Potter sebagai pelatih dari Chelsea. Ini adalah berita yang mengejutkan bagi saya teman-teman, karena seingat saya ketika Todd Boehly ini memilih Graham Potter untuk menggantikan Thomas Tuchel yang dia pecat, saya masih ingat dia pernah mengatakan bahwa jika Chelsea tidak menyelesaikan musim ini dengan berada di top 4 zone alias di zona 4 besar dan tidak bermain di Champions League musim depan, tapi pekerjaan dari Graham Potter akan tetap aman karena dia inginkan Graham Potter menjalankan sebuah proses untuk membangun fondasi di Chelsea dan membuat Chelsea menjadi tim yang juga bisa bersaing untuk menjadi juara dari English Premier League. Tetapi kenyataannya Graham Potter juga dipecat. Dan pengganti dari Graham Potter adalah asistennya. Kalau nggak salah namanya Bruno Saltor. Yang mukanya mirip saya. Jadi cukup banyak kembaran saya juga ya teman-teman ya di dunia sepak bola ya. Ada Wakaji Benzema, ada pelatih dari Timnas Maroko, Walid Regragui, kalau nggak salah namanya, dan sekarang ada Bruno Saltor, dan juga ya cukup banyak yang lainnya ya. So anyway, pertama-tama saya ingin membahas tentang pertandingan antara Newcastle United versus Manchester United. Seperti yang kita pahami, dua tim ini telah bertemu dua kali ya sebelumnya. Ketika bermain di Old Trafford, Newcastle bisa menahan MU dengan skor 0-0. Pada saat itu saya masih ingat Newcastle bermain ekstra defensif, dan itu menyulitkan para pemain MU untuk menciptakan peluang, sehingga mereka juga tidak bisa mencetak gol di pertandingan tersebut. Bahkan Newcastle juga sebelumnya ketika bermain away lawan Arsenal bisa menahan Arsenal dengan skor imbang 0-0. Dan juga kemudian mereka bertemu di final Piala Liga Inggris. Ya kita tahu Manchester United yang meraih kemenangan ya, sehingga mereka menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Artinya ketika sekarang bermain di kandang sendiri, ini adalah momen dan juga kesempatan bagi para pemain Newcastle untuk balas dendam atas kekalahan yang mereka alami lawan United di pertandingan final Piala Liga Inggris tersebut. Jadi ya sudah pasti mereka akan bermain keluar menyerang seperti yang biasa mereka lakukan ketika mereka bermain di kandang sendiri. Sedangkan dari kubu Manchester United yang saya bingung, kali ini mereka tidak bisa menyerang seperti biasanya dengan mengandalkan umpan-umpan pendek atau juga kombinasi permainan dengan mengandalkan umpan-umpan pendek antara 2-3 pemain yang biasa mereka lakukan. Bahkan saya melihat para pemain dari MU lebih sibuk untuk bertahan daripada mereka memikirkan cara untuk bisa menyerang ke area pertahanan dari Newcastle. Bahkan saya melihat dalam beberapa menit itu, mungkin sekitar 10 atau 15 menit di babak pertama, para pemain MU itu terkurung di area mereka sendiri. Bahkan mereka tidak bisa merancang sebuah proses counter attack yang biasa mereka lakukan. Memang di pertandingan ini MU tidak diperkuat oleh Casemiro, tapi saya pikir gak bijak juga ya membuat alasan bahwa MU ini kalah karena tidak ada Casemiro. Kan ada pemain-pemain lainnya juga. Kan nggak ada pemain dari MU yang mendapatkan kartu merah di pertandingan ini. Bahkan Rashford juga bermain, Bruno Fernandes juga bermain, Anthony juga bermain, Weghorst juga bermain, Martial juga bermain, Varane juga bermain, Lisandro Martinez juga bermain, Dalot juga bermain, Luke Shaw juga bermain, David De Gea juga bermain. Tetapi permainan mereka tidak menyatu di atas lapangan. Saya pikir bukan karena absennya Casemiro, tetapi taktik dari Erik ten Hag ini gak jalan. Apa sih taktiknya? Tampaknya Erik ten Hag meminta para pemainnya untuk menunggu di tengah, kemudian melancarkan sebuah counter attack yang tampaknya bisa dibaca oleh para pemain Newcastle. Buktinya apa? Jika teman-teman perhatikan jalannya pertandingan kemarin malam, maka kalian bisa melihat bahwa para pemain Newcastle mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Lebih sering mereka mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Untuk apa? Untuk mencegah para pemain MU bisa build up sebuah serangan yang cepat, yang biasa mereka lakukan. Kalau nggak counter, maka mereka akan membangun sebuah fast break. Betul kan? Kombinasi passing antara 2-3 pemain, passing-passing satu sentuhan untuk membuka pertahanan dari tim lawan. Jika teman-teman perhatikan, siapapun pemain Newcastle yang menguasai bola, mereka akan cepat membagi bola, dan ada pemain lain yang akan cepat melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, itu bisa dilihat dari beberapa peluang yang dihasilkan oleh para pemain Newcastle. Dan juga teman-teman, ini sebuah poin yang perlu kalian catat, bahwa di pertandingan ini total Newcastle bisa menciptakan 22 peluang atau 22 percobaan ke arah gawang dari MU. Dan dari 22 percobaan tersebut, 16 diantaranya
bisa mereka hasilkan dari dalam kotak penalti pertahanan Manchester United. Artinya apa? Tidak ada pemain dari MU di tengah yang mampu memfilter serangan dari para pemain Newcastle. Oke lah, memang Casemiro tidak bermain, tetapi seharusnya pemain seperti Bruno, pemain seperti Sabitzer, dan juga McTominay atau juga Fred, yang Fred masuk sebagai pemain pengganti, harusnya sudah bisa memfilter serangan itu dari lini tengah. Ketika mereka tidak bisa memfilter serangan dari lini tengah, artinya mereka tidak bisa melakukan pressing, tidak bisa marking para pemain Newcastle, maka yang kita lihat para pemain Newcastle dengan begitu mudah bisa mengalirkan bola sampai ke kotak penalti pertahanan MU. Maka itu mereka menciptakan banyak sekali peluang dari dalam kotak penalti pertahanan MU. Varane dan juga Martinez tidak bisa marking para pemain Newcastle. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, pergerakan mereka cepat banget. Dan saya bingung juga, setelah pertandingan selesai, Erik ten Hag mengatakan bahwa para pemainnya kalah dari segi passion atau juga determinasi. Kalau saya melihat sih, sebetulnya para pemain MU tetap bermain dengan determinasi yang kuat, tetap agresif, tetapi mereka tidak bisa melakukan counter pressing. Nah, gol pertama teman-teman perlu lihat, selain juga begitu banyak peluang ya dari para pemain Newcastle dari dalam kotak penalti Manchester United kan, bahkan tuh De Gea sudah melakukan double save kalau nggak salah tuh di menit ke-16 ya, karena begitu mudah para pemain Newcastle itu bisa membangun sebuah serangan sampai ke kotak penalti pertahanan dari Manchester United. Dan gol pertama ya, kalian bisa lihat ketika tuh Isak memberikan bola kepada Guimares, tidak ada pengawalan kepada Guimares memberikan crossing ke tiang jauh, ada Saint-Maximin yang bisa memberikan umpan dengan kepala ke siapa? Ke Willock yang juga tidak terkawal, sehingga Willock bisa mencetak gol. Dan memang tinggal menunggu waktu saja Newcastle mencetak gol, karena MU sulit banget menciptakan peluang. Di babak pertama MU itu hanya bisa menciptakan 3 peluang dari Anthony, kemudian dari Weghorst, dan juga dari Dalot yang sebetulnya nggak seberapa berbahaya. Di babak kedua juga saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari MU. Bahkan shot on target nih dari statistik yang saya melihat dari MU hanya 1. Di menit keberapa? Di menit ke-56 dari Anthony. Tendangan yang lemah. Artinya apa? Memang para pemain MU ini nggak bisa bermain mengandalkan kerjasama karena pressingnya intens dari para pemain Newcastle. Jadi dari segi marking para pemain Newcastle jauh lebih unggul. Mereka paham mereka perlu marking para pemain MU yang juga melakukan pergerakan tanpa bola. Sebaliknya, dari Manchester United, saya tidak melihat ada pemain mereka yang bisa melakukan marking kepada para pemain Newcastle yang melakukan pergerakan tanpa bola. Dan setelah unggul 1-0, Newcastle tetap bermain menyerang. Itu perlu mereka lakukan supaya tidak memberikan ruang kepada para pemain Manchester United. Maka itu De Gea melakukan banyak sekali save di pertandingan ini. Dari catatan saya 5 save teman-teman. 5 save yang krusial. Dan akhirnya Newcastle bisa menambah keunggulan ketika Wilson mencetak gol dari free kick, Trippier memberikan umpan, dan teman-teman lihat saja ada 2 pemain MU. Sebetulnya ada si Rashford, ada juga Lindelof ya, kalau nggak salah Lindelof. Tetapi Wilson bisa menyundul bola di tengah 2 pemain ini. Memang sih ada sedikit gangguan yang Wilson berikan kepada Rashford, tapi itu tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Ya artinya memang dari segi permainan ini memang MU terlihat banget nggak bisa mengimbangi permainan agresif dan juga cepat dari para pemain Newcastle. Artinya bukan karena Casemiro ini absen. Oke, memang kalau Casemiro absen, MU ini sulit meraih kemenangan. Tetapi, come on, masa sebuah klub besar seperti MU bergantung kepada 1 atau 2 pemain? Kan nggak seperti itu. Benar kan? Apalagi Erik ten Hag, kita tahu dia nggak mungkin lah hanya mengandalkan Casemiro. Ya artinya pemain-pemain lain harus bisa perform ketika Casemiro ini absen. Ya contohnya di City ketika Haaland absen, masih ada Alvarez, betul kan? Dan Alvarez ya memang sih posisinya striker, pemain yang juga bagus, tapi kan dia sebetulnya jarang mendapatkan kesempatan. Tapi ketika mendapatkan kesempatan, dia bisa perform. Jadi juga tergantung kepada para pemain MU. Arsenal ketika kehilangan Gabriel Jesus, ya mereka masih bisa meraih kemenangan, walaupun ya akhirnya Arteta harus bermain dengan striker palsu ya, setelah Nketiah juga sempat cedera. Tetapi kan resultnya positif, hasil akhirnya positif. Kenapa? Karena sistemnya itu berjalan. Nah, dari Erik ten Hag sistemnya nggak jalan di pertandingan kemarin malam, maka itu MU mengalami kekalahan. Dan ini adalah kekalahan yang mengejutkan bagi saya, karena sebelumnya saya kira ya paling nggak MU main draw lah. Tapi ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tampak sekali para pemain MU sulit sekali untuk main bola secara benar. Dan mereka sering kehilangan bola di lini tengah karena pressure dari para pemain Newcastle. So, well done for Newcastle, mereka layak menang, dan MU tentu saja layak kalah di pertandingan ini teman-teman. And now, hal kedua yang ingin saya bahas adalah tentang pemecatan dari Graham Potter. Ya ini tentu adalah berita yang mengejutkan bagi saya, karena saya kira ya Potter paling tidak akan dipertahankan sampai akhir musim. Apalagi sebelumnya setelah 7 pertandingan di awal musim ini Tuchel dipecat. Kan Tuchel baru 7 pertandingan, 6 di Premier League dan 1 di Liga Champions. Sayangnya Boli itu memecat Tuchel di awal musim. Padahal kan seharusnya ya Tuchel dikasih waktu lah paling tidak sampai pertengahan musim. Apalagi kita tahu Tuchel kan sebelumnya kan sudah sukses ya.
membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions, dan Chelsea selalu bersaing di papan atas walaupun ya untuk menjadi juara sulit karena dominasi dari Manchester City dan juga dari Liverpool. Tapi kan ya dengan Tuchel Chelsea masih bisa lah mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Dengan Potter ya walaupun permainan dari Chelsea dalam beberapa pertandingan juga tidak buruk sih, mereka bisa mendominasi jalanan pertandingan, tetapi masalah dari Chelsea itu apa sih teman-teman? Seperti yang saya jelaskan 2 kali ketika saya siaran berturut-turut pertandingan Chelsea ya di SCTV. Ketika Chelsea lawan Everton dan Chelsea lawan Aston Villa. Dengan jelas kita bisa melihat masalah dari Chelsea adalah finishing dari para pemain. Jadi ya walaupun memang sejak dilatih oleh Graham Potter Chelsea ini tidak banyak meraih kemenangan, tetapi juga kita perlu melihat performa dari para pemain. Para pemain sendiri sulit perform di atas lapangan. Tapi ya memang di dunia sepak bola ketika tim itu sulit meraih kemenangan tentu yang akan disalahkan adalah pelatih. Tetapi apakah para pemain juga tidak bertanggung jawab? Jelas para pemain juga seharusnya bertanggung jawab. Karena di era Tuchel juga kadang-kadang Chelsea sulit meraih kemenangan karena para pemain mereka sulit melakukan finishing. Dan sebetulnya apa yang coba dilakukan Tuchel itu sebetulnya nggak salah ketika dia juga memilih Aubameyang karena dia inginkan seorang striker, seorang finisher. Tapi faktanya Aubameyang ini kan bukan pilihan dari Potter, apalagi kemudian dia cedera. Ya artinya Potter lebih memilih pemain seperti Kai Havertz. Yes, Havertz banyak mencetak gol musim ini. Tapi juga kalian harus ingat, begitu banyak juga peluang dari Havertz yang gagal dia maksimalkan untuk mencetak gol. Jadi ya sekarang dengan memecat Graham Potter juga, ya ini bisa jadi blunder kedua bagi Todd Boehly. Nah jangan sampai nanti orang lupa namanya Todd Boehly tapi mulai mengatakan dia Todd blunder. Ya karena di awal musim aja itu dia memecat Tuchel, menurut saya adalah keputusan yang keliru. Karena baru juga beberapa pertandingan seharusnya Tuchel diberikan chance. Tapi ya sekarang dengan memilih Graham Potter yang kita tahu sebelumnya tidak punya pengalaman melatih klub yang besar, ya lihat dia tidak bisa handle pemain-pemain Chelsea yang berada di skuad. Jelaslah terlihat seperti itu. Padahal Graham Potter ini sudah mencoba segala cara teman-teman. Mulai dari mengubah formasi, mulai dari memberikan kesempatan kepada hampir semua pemain dari Chelsea untuk main, mulai juga dengan melakukan rotasi. Ya, di line up ketika juga dia sering memainkan pemain pengganti dari bangku cadangan dengan harapan bisa mengubah jalan pertandingan, tetapi faktanya memang Chelsea masih kesulitan mencetak gol. Bahkan di pertandingan terakhir lawan Aston Villa, lihat saja Mudryk. 2 peluang emas saja dia nggak bisa mencetak gol. Ya terus itu salahnya siapa? Padahal kan secara permainan sudah bagus ya, tapi inilah dunia sepak bola. Pasti yang disalahkan adalah pelatih. Tapi sekarang pertanyaannya seperti ini teman-teman. Siapa pengganti dari Graham Potter? Nah yang menarik nih kalau kita mengikuti perkembangan beritanya di media, bahwa kemungkinan besar Nagelsmann yang akan menjadi pelatih baru dari Chelsea, or alternatifnya adalah Luis Enrique. Kalau Nagelsmann bukan artinya meremehkan Nagelsmann, no, he's a great coach. Tapi lihat di Bayern Munchen, akhirnya dia dipecatkan, padahal dari segi permainan gak buruk. Mungkin juga ada hubungan yang tidak harmonis antara Nagelsmann dengan para pemain Munchen. Dan juga tampaknya para owner atau board of director dari Munchen nggak percaya kepada Nagelsmann bahwa dia akan bisa membawa Munchen berjaya di Liga Champions, sehingga mereka memecat Nagelsmann dan memilih Thomas Tuchel. Jika Chelsea memilih Nagelsmann, nah pertanyaannya yang kedua seperti ini teman-teman, bisa atau tidak Todd Boehly ini sabar? Karena sebelumnya juga dia mengatakan dia akan sabar, ternyata enggak. Jadi bukan tidak mungkin nanti Chelsea akan masuk dalam krisis jika mereka tidak memilih pelatih yang tepat. Nah sekarang pertanyaan ketiga seperti ini, siapa sih kira-kira pelatih yang tepat? Pelatih yang tepat yang punya karisma, yang bisa juga membuat para pemain bermain secara disiplin, yang sebetulnya sekarang tengah dilakukan oleh Erik ten Hag di Manchester United. Tapi kan Erik ten Hag juga tentu membutuhkan waktu dan itu dipercaya oleh para supporter dari Manchester United dan juga oleh manajemen dari Manchester United. Tetapi di Chelsea jika tidak bisa sabar, saya pikir tentu akan sulit bagi Chelsea untuk keluar dari krisis. So, kita tunggu saja perjuangan dari para pemain Chelsea di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jangan kaget kalau tiba-tiba nanti Chelsea mulai meraih kemenangan tanpa Graham Potter, dan juga ya kita tunggu nanti apakah Manchester United bisa bangkit atau tidak. Padahal di awal musim mereka sebetulnya punya peluang juga ya untuk bersaing menjadi juara. Tetapi sekarang sepertinya mereka akan berjuang supaya bisa menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di peringkat nomor 4 teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.